Selamat datang kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Minggu GKI Bethlehem Kuala Kuala Kencana. Kencana. Tema kita pada hari ini adalah selalu bersyukur. Kakak Doli, Ya Kakak Lala, bagaimana kabarnya Kakak Doli hari ini? puji Tuhan baik sekali Kakak Lala. Adik-adik pastinya Baik-baik juga dong. Kita Iya. selalu mendoakan supaya adik-adik selalu sehat, selalu baik di dalam rumahnya masing-masing. ya, Kakak Doli, hari ini kita mau bikin apa saja? hari ini Kakak Lala kita akan memuji Tuhan, kita akan Iya. bernyanyi, kita akan mendengarkan video, kita akan Mendengarkan cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Hari ini yang bawa ceritanya siapa ya? Kasih tahu kan tidak? Kasih tahu enggak ya? Hari ini yang akan membawakan kita dalam cerita adalah Ibu Lempasar. Oke adik-adik, supaya tidak menunda-nunda lagi, ayo adik-adik silakan berdiri karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit. Karena kasih Tuhan kita itu tinggi sekali dan sangat dalam. Ayo sama-sama adik-adik kita menyanyi dengan penuh semangat setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dalam sekali tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita ya Kakak Doli. Iya. Untuk itu adik-adik bisa duduk tenang, boleh lipat tangannya, persiapkan hati dan pikirannya karena kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian yang mengatakan mari masuk. Mari dengan sungguh kita mengangkat lagu pujian ini. Kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita masing-masing. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau mau menyertai, melindungi kami dari kami bangun tidur hingga pada sekarang kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mau bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus agar kami anak-anak-Mu dapat duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu dan beribadah pada hari ini.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kakak Doli, sekarang kita mau menyanyi lagu apa ya? Kita mau menyanyi 7 roti dan ikan kecil. Kalau baru dengar ya Kakak Lala. Kok bisa ada 7 roti dan ikan kecil? Iya Kakak Lala. Siapa yang mau makan? Yang makan adalah 4.000 orang Kakak Lala. Wah, banyak ya. Masa 7 roti sama ikan kecil bisa dimakan sama 4.000 orang adik-adik? 4.000 orang, banyak sekali dong. Luar biasa ya Tuhan. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Ayo adik-adik silakan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu 7 roti dan ikan kecil. Untuk gerakannya Kakak Lala sama Kakak Doli ya. Kakak Doli bisa 7 roti dan ikan kecil dimakan oleh 4.000 orang. Malah ada sisanya lagi 7 bakul. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian yang mengatakan beri syukur, berilah syukur. Kita akan berdoa. Untuk itu kakak minta kita semua lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih kami telah memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Di saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan ini agar dapat menopang pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu semua. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menonton video. Untuk itu adik-adik, siapkan hati dan pikirannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang belum membawa Alkitab, ayo bawa Alkitabnya dan kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan baca kitab suci doa tiap hari. Ya, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari.
Hari ini cerita kita ada di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-39. Sebelum kita mendengar firman Tuhan di hari ini, mari kita satu hati kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan di hari ini. Kami sudah bernyanyi, kami sudah memberikan persembahan, dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti yang Tuhan mau kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pernahkah kalian lihat orang banyak makan 7 roti? Atau orang sangat banyak makan dengan 1 piring nasi? Aneh kan? Tidak akan semua makan 1 piring nasi, pasti hanya bisa dimakan 2 orang atau 5 orang. Tapi hari ini cerita kita mau menceritakan bahwa hanya 7 roti ya, bagaimana tangannya Ibu Lempasa ya? Ada Alkitabnya. 7 roti dimakan oleh 4.000 orang. Nah, sebelum kita dengar ceritanya, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka takjublah orang banyak itu melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" jawab mereka, 7, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Adik-adik, cerita minggu lalu kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi kali ini beda ya ceritanya. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, 4.000 orang diberi makan dengan 7 roti dan ikan-ikan kecil. Menurut Alkitab catat seperti itu. Cerita ini mau menceritakan peristiwa Tuhan Yesus yang tadinya Tuhan Yesus itu di daerah Tirus dan Sidon. Tapi setelah Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari seorang perempuan di Kanaan, dia terus berjalan dan banyak orang sekali ikut terus di belakang Tuhan Yesus. Mereka ikut terus selama 3 hari. Mereka berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus sangat sayang pada mereka. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus bilang begini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jadi rupanya Tuhan Yesus itu sayang sama orang-orang banyak itu yang ikut. Tuhan Yesus menyembuhkan yang lumpuh, Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit. Tapi ada satu hal yang kurang, yaitu mereka lapar. Tuhan Yesus lihat mereka itu lapar, sehingga Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, kita harus memberikan mereka makanan. Tapi murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, di sini sunyi ya, tidak ada tempat orang jualan, bagaimana kita harus memberikan mereka makan? Kalau bahasa kita sehari-hari seperti itu ya. Makanya kita berikan mereka makan, karena tidak ada di sini tempat jualan. Di sini sunyi. Lalu Tuhan Yesus bertanya, ada berapa roti yang ada padamu? Jawab murid-muridnya, hanya ada 7 roti dan ikan-ikan kecil. Waduh, bagaimana ya kalau kita yang mau kasih makan orang banyak dengan 7 roti yang dengan ikan kecil sama banyak sekali orang. Tapi Tuhan Yesus mengambil 7 roti dan ikan itu, lalu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, suruh orang-orang itu duduk yang rapi. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang duduk di situ. Apa yang terjadi ya? Rupanya semua orang itu mendapat makanan dan sisanya 7 bakul penuh, masih ada sisanya. Nah, adik-adik, apa yang kita belajar dari cerita kita ini? 1, Tuhan Yesus sangat memperhatikan orang-orang. Tuhan Yesus sangat juga memperhatikan kita, adik-adik, ibu lempasa, papa mama, semua orang. Tuhan Yesus memperhatikan kita. Tuhan Yesus tidak membiarkan adik-adik yang percaya itu tersesat atau kelaparan. Tidak, Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita. Yang kedua yang kita belajar hari ini, bahwa ada banyak berkat dalam hidup kita yang Tuhan beri. Berkat apa saja ya?
Kalian bisa hitung? Ya, kesehatan misalnya. Apalagi? Berkat apa ya? Makanan, rumah tempat kita tinggal, udara yang kita hirup. Banyak berkat yang Tuhan beri untuk kita. Yang ketiga, apa yang Tuhan beri, yang kita belajar pada hari ini? Kita bersyukur. Bersyukur untuk apa yang kita miliki. Bersyukur untuk tempat kita tinggal, bersyukur untuk kesehatan, kita bersyukur untuk makanan, kita bersyukur karena kita bisa sekolah, kita bersyukur karena kita masih menghirup udara di hari ini. Itu yang paling penting ya, kita bersyukur. Dari semuanya ini, jikalau kita sudah mempelajarinya, maka akan hidup ini rasanya enteng. Kita akan kemana-mana, kita tidak takut karena kita selalu bersyukur ya. Apa yang Tuhan berikan, kita percaya akan apa yang Tuhan beri. Ada banyak harapan dan keinginan yang kita juga inginkan. Kita bisa ucapkan itu dalam doa kita hari lepas hari. Bangun pagi kita minta kepada Tuhan. Malam hari kita bersyukur, berterima kasih. Kita juga minta kepada Tuhan. Itu yang kita lakukan. Cerita kita sampai di sini. Kita akan sambung minggu depan dengan cerita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Lempasa kembalikan ya kepada Kakak Lala dan Kakak Doli. Terima kasih Bu Lempasa. Wah, luar biasa sekali ya, Tuhan Yesus bisa memberi makan 4.000 orang dengan hanya 7 roti dan ikan-ikan kecil. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan kita. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan bersama-sama berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitabnya. Sebelum itu kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di mana ya Kakak Doli? Di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-11. Ayo adik-adik buka dalam Alkitab di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-11. Yaitu, lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Kita ulang lagi sama-sama ya Kakak Deli. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Oke, sekarang kita akan doa penutup. Adik-adik, kita ada aktivitas juga minggu ini Kakak Doli, yaitu kita akan menulis. Kita akan menulis, adik-adik semuanya masing-masing boleh menulis apa saja yang tidak pernah diminta tapi Tuhan berikan di dalam hidupnya. Apa ya kira-kira? Apa saja? Contohnya Kakak Lala? Contohnya kayak kalau kita setiap hari bangun karena apa? Karena kita masih diberi nafas kehidupan. Kita masih diberi nafas kehidupan. Tidak tiap hari kita berdoa, Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih nafas, begitu kan? Tapi Tuhan memberikan itu kepada kita. Itu salah satu contoh apa yang tidak pernah kita minta, apa yang tidak kita minta, tetapi Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Adik-adik boleh menulis apa saja di kertas, terus nanti boleh difoto, terus diberikan kepada kakak pengasuhnya. Oke, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa. Kita akan sama-sama berdoa Bapa kami. Adik-adik boleh berdoa di masing-masing di rumah ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik masih dalam sikap doa, kita sama-sama menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Untuk itu adik-adik jangan lupa ya, yang tadi aktivitasnya dibuat terus dikirim ke kakak-kakak pengasuhnya masing-masing. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu 7 roti dan ikan kecil. Ayo dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu.